semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan melakukan reading bagaimana sih sisa akhir tahun 2024 kalian. Apakah ada perubahan yang akan terjadi dalam hidup kalian di sisa akhir tahun ini? Karena kita sudah memasuki bulan Agustus ya teman-teman. Jadi masih sisa 4 bulan lagi sampai di akhir tahun. Aku akan melakukan reading untuk kalian apa saja yang akan datang, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi, dan juga bagaimana pesan dari universe atau dari spirit guides kalian untuk kalian menghadapi sisa akhir tahun ini. Oke teman-teman, di hadapan teman-teman sekarang sudah ada 3 pile kartu. Teman-teman bisa pilih pile 1, pile 2, atau pile 3. Ikuti intuisi kalian, atau kalian juga bisa memilih berdasarkan charm. Yang pertama adalah charmnya ini, bentuknya pita berwarna pink. Lalu di sini ada charm labu yang berwarna orange. Lalu charm yang ketiga adalah hati, ini hitam dan putih ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung lompat ke filenya, ada di description box untuk langsung masuk ke menitnya, entah pilih file 1, file 2, atau file 3. See you there. Halo untuk teman-teman yang memilih file 1, selamat datang. Aku akan membacakan sisa akhir tahun kalian itu bagaimana energinya. Sebelumnya aku akan disclaimer dulu teman-teman bahwa ini sifatnya general reading, yang artinya aku membaca energi dari begitu banyak orang, jadi tidak perlu memaksakan. Kalau memang tidak resonate atau tidak cocok dengan kalian, gak apa-apa, karena ini ada tarikan energi dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu. Kalau kamu ingin reading yang lebih resonate, kalian bisa menghubungi aku, ada di description box untuk nomor WhatsAppku. Oke teman-teman, file 1, kalian telah memilih charm ini. Aku akan jelaskan nanti di tengah-tengah video kenapa kalian memilih ini dan apa saja sih yang akan terlihat dari energi kalian ya di sisa akhir tahun ini. Aku akan kocok kartunya. Oke. Ini bottom of the deck, ada kartu Ace of Pentacles tapi terbalik. Ini untuk kartu yang ini. Sebentar ya, aku rapikan dulu. Oke, untuk teman-teman yang milih file 1 sudah aku rapikan kartunya. Aku akan melakukan reading untuk kalian. Jadi aku melihat untuk teman-teman file 1, perubahan besar yang terjadi dalam hidup kalian itu lebih kepada keuangan ya. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Kalian bisa melihat teman-teman, ini adalah lambangnya itu koin, atau dalam tarot itu lebih mencerminkan keuangan ya. Lalu di sini charm yang kalian pilih adalah pita berwarna pink, yang artinya yang aku lihat gini, teman-teman akan memulai sesuatu di sisa akhir tahun ini. Entah kalian akan mengganti pekerjaan kalian, atau kalian akan memulai bisnis, entah kalian akan pindah kerja, atau kalian berinisiatif untuk pindah kerja. Yang aku lihat adalah fokus kalian lebih kepada keuangan ya. Untuk teman-teman yang milih file 1, fokusnya itu ke keuangan, bukan fokusnya itu ke cinta, bukan fokusnya ke self development yang secara spiritual atau emosional, bukan, tapi lebih cenderung ke keuangan ya untuk teman-teman yang milih file 1. Di sini aku lihat kalian di beberapa tahun terakhir, atau mungkin sepanjang tahun 2024, sebagian dari kalian itu mungkin mengalami yang namanya keadaan yang membutuhkan kalian tuh perlu keluar uang tuh banyak gitu. Jadi pengeluaran kalian itu besar ya untuk teman-teman file 1. Bahkan aku ngerasa sebagian dari antara kalian tuh ngerasanya tuh capek, yang bener-bener capek dalam hal mencari uang. Ngerasanya tuh kok kayaknya nyari duit gini banget ya, kayak bener-bener mati-matian, kayak bener-bener diperes keringat, air matanya. Sebagian dari antara kalian yang aku tangkap energinya seperti itu. Jadi betul-betul untuk mencari uang itu adalah sesuatu yang sulit. Dan yang aku lihat di sini, pada akhirnya kalian memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Di sini ada kartu Judgment, dan di sini ada kartu Wheel of Fortune, dan juga Page of Wands. Yang aku lihat gini, teman-teman memilih mengambil jalan yang baru. Kalian ingin rebirth atau terlahir kembali, tapi lebih kepada keuangan. Makanya sangat memungkinkan untuk teman-teman yang memilih file 1, kalian mungkin akan banting setir pekerjaan, kalian akan menambah side job di luar pekerjaan utama kalian,
Yang intinya adalah kalian menjadi sosok atau pribadi yang baru. Kalaupun kalian tidak pindah kerja, yang aku rasakan adalah kalian akan mungkin cari-cari kerjaan yang baru atau mungkin improve diri kalian. Jadi misal kalian udah punya bisnis, kalian udah punya pekerjaan, kalian akan melakukan perubahan. Jadi mungkin yang tadinya ngerjainnya tuh semangatnya cuma 80%, sekarang jadi 90% atau 100%, yang pada intinya adalah peningkatan upaya dalam hal mencapai peningkatan kemampuan finansial, ya, yang aku lihat seperti itu. Di sini juga kenapa charmnya itu yang kalian pilih adalah pita. Pita yang aku lihat di sini adalah kalian akan memulai ikatan yang baru. Sebagian dari antara kalian tuh akan mendapat pekerjaan yang baru, atau yang sebelumnya nganggur akhirnya akan mendapatkan pekerjaan, ya teman-teman. Dan juga ikatan di sini juga bisa jadi ikatan bisnis. Kalian akan mulai berpartner dengan orang lain. Yang aku lihat adalah kalian akan membentuk sebuah ikatan yang baru, ya, tapi kaitannya dengan keuangan. Di sini yang aku lihat akan ada luck untuk kalian, akan ada keberuntungan di sini. Dan juga kalian akan memulai segala sesuatu itu betul-betul baru. Di sini ada kartu Page of Wands, yang artinya kalian berusaha untuk memandang ke masa depan, sudah tidak mau lagi berpikir atau mengingat-ingat yang masa lalu. Justru ada rasa excitement, ada rasa penasaran, ada rasa wondering, kayak bagaimana ya kehidupanku nanti setelah aku ganti pekerjaan, bagaimana ya kalau seandainya aku ganti bisnis atau aku berubah partner kerjanya. Yang aku lihat adalah perasaan optimis seperti itu, ya. Ada sisi optimis dari antara kalian. Kenapa? Karena kalian ingin mengubah roda kehidupannya kalian. Tapi di sini teman-teman, yang perlu aku sampaikan adalah ada beberapa hal yang perlu kalian sadari, teman-teman. Yang pertama, kalian harus lebih jujur sama diri sendiri. Gunakan hati dan intuisi kalian dalam bekerja, dalam mencari uang. Hati nuraninya itu tetap dipakai, dalam artian gini, jangan sampai teman-teman sesusah-susahnya kalian, sesusah-susahnya keadaan, maaf, kalau misalnya ada yang terpikir atau terpanggil untuk melakukan cara yang curang, ya. Misalnya dengan ngakalin kerjaan atau berusaha korup dikit-dikit, atau mungkin bisnisnya itu tidak jujur. Karena gini teman-teman, dalam hal energi, ya, kita terlepas dari agama. Dalam hal energi, segala sesuatu itu ada vibrasinya, segala sesuatu itu ada frekuensinya, ya. Ketika teman-teman mencuri dari orang lain atau tidak jujur kerjanya, sebetulnya yang kalian curi itu bukan rezeki orang lain, tapi justru rezeki kalian sendiri, ya. Jadi hati-hati di sini, terlebih kalau misalnya, maaf kata, kalian menggunakan uang yang tidak halal atau uang dengan cara yang tidak baik untuk memenuhi kehidupan kalian. Sekali lagi, karena uang itu juga mengandung frekuensi, teman-teman, dan uang itu bukan sesuatu yang frekuensinya baik, ya. Karena kan ketika kalian mencuri, frekuensinya frekuensi orang takut, frekuensi orang cemas, frekuensi orang yang khawatir, makanya dia sampai nyuri kan, gitu. Nah, frekuensi-frekuensi itu dan frekuensi orang yang merasa kehilangan dan merasa dicuri itu yang akhirnya akan mengikuti kalian. Dan sebagian orang itu mungkin uangnya ada, karena mungkin diperoleh dengan cara yang kurang baik, ya. Uangnya ada, tapi jadinya entah habisnya nggak karuan, atau jadinya nggak berkah, kayak kurang terus, atau kok nggak ada hasilnya, atau mungkin jadi sakit-sakitan atau hal sebagainya. Karena itu adalah pengaruh dari energinya. Sekali lagi aku bicara di sini dari sisi energi, ya teman-teman. Terlepas dari agama apapun yang kalian pegang, kepercayaan apapun yang kalian pegang, tetaplah mencari uang dengan cara yang baik, ya, gitu. Bukan berarti wah aku nuduh kalian nyuri, enggak, tapi maksudnya tetap gunakan hati nurani kalian pada saat mencari uang, ya. Kalau misal kalian tidak nyuri, ya nggak apa-apa, it's good for you, ya. Aku hanya di sini menyampaikan aja, gitu. Maksudnya jangan sampai kalian berkekurangan tapi sampai mencoba mencari cara yang licik atau cara yang curang. Lalu di sini ada kartu The Tower tapi terbalik. Yang aku lihat di sini, teman-teman, kehidupan kalian akan mulai membaik secara finansial dan akan semakin membaik di tahun berikutnya, tahun 2025. Tapi perubahannya akan mulai terasa di 2024 sekarang. Sekarang kan udah masuk bulan Agustus, ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, di sisa bulan ini akan ada peningkatan finansial yang istilahnya gini loh teman-teman. Mungkin sebagian di antara kalian ngerasa kemarin itu ancur-ancuran, ngerasa finansial kok berantakan, tapi akan ada perbaikan, ya, yang aku lihat seperti itu. Tapi kuncinya di sini teman-teman. Karena kalian akan mencoba sesuatu yang baru, kalian akan memulai sesuatu yang baru. Yang aku lihat di sini,
struggle-nya itu atau tantangannya itu datangnya bukan dari orang lain tapi dari dalam diri sendiri. Struggle-nya itu apa atau tantangannya itu apa? Yang pertama adalah disiplin diri. Ketika kalian mencoba sesuatu yang baru, kalian merasa kebingungan nanti. Akan ada proses adaptasi di sana, terutama kalau misalnya ternyata nganggur jadi kerja atau pindah kerja atau mencoba gebrakan baru, akan ada perubahan di sana dan kalian butuh beradaptasi. Di sini ada kartu Two of Pentacles, di mana proses adaptasi itu kalian diharapkan untuk tetap disiplin dan fokus sama tujuan kalian ya. Semakin kalian disiplin, semakin kalian bertekad, akan semakin terbuka jalan kalian. Jadi ini adalah pesannya untuk teman-teman kelas 1, akan ada perubahan keuangan ya, perubahan keadaan secara finansial, tapi pesan paling pentingnya adalah kalian diminta untuk disiplin, fokus kepada diri kalian, fokus untuk menyeimbangkan atau membuat hidup kalian itu lebih balance. Jadi ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya kalian fokus ke hal-hal yang ada di luar diri, ada juga fokus ke hal-hal yang ada di dalam diri ya, terutama disiplinnya. Lalu aku akan mencoba pakai oracles. Oke, teman-teman, di sini ada kartu World Fighting For yang artinya apapun usaha yang kalian lakukan, bagaimana cara kalian mencari uang, yang mana aku tahu kalian pasti ada titik lelahnya, kalian pasti ada titik capeknya. Aku merasa sebagian di antara kalian juga seperti sudah cukup muak ya, maksudnya dengan apa yang kalian jalani sekarang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kalian, tapi di sini pesannya adalah nanti pekerjaan yang akan kalian dapatkan, hasil yang kalian akan dapatkan diiringi dengan kerja keras dari kalian, itu pasti ada hasilnya kok teman-teman. Jadi jangan merasa kok aku kerja capek nggak ada hasilnya, kok aku capek kayak mencoba ini itu kok kayak berantakan. Teman-teman di sini diminta untuk lebih bersabar ya untuk teman-teman PL1, karena nanti akan dibukakan jalannya, teman-teman akan ada rezeki dari pintu-pintu yang tidak terduga, akan ada Tuhan akan membukakan jalan yang teman-teman tuh nggak sangka, intinya gitu ya. Tapi untuk sekarang diminta untuk sabar dan percaya aja teman-teman, apapun yang sudah kalian kerjakan, apapun yang sudah kalian usahakan itu pasti ada hasilnya ya gitu. Lalu di sini aku akan ambil oracle lagi. Aku di sini ada dua kartu. Pertama ada leadership dan juga sensitivity. Jadi aku lihat gini teman-teman. Dari energi kalian dari Agustus sampai ke akhir tahun ini akan ada beberapa hal yang men-trigger kalian secara emosi. Jadi kalian akan lebih sensitif, mungkin lebih sensitif sama omongan orang, lebih sensitif juga sama pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri. Jadi yang aku lihat di sini kalian diminta untuk mengambil alih kekuatan, kalian diminta untuk mengambil alih kehidupan. Jangan sampai kalian yang dikontrol oleh emosi. Jangan sampai kalian yang dikontrol oleh pikiran negatif kalian sendiri ya. Di sini pesannya kalian yang harus mengambil alih, take charge of this situation ya. Jadi jangan mau teman-teman kalau misalnya pikiran negatif menguasai kalian, kayak misalnya kalian berpikir udahlah nggak akan bisa, udahlah nggak akan ada jalannya, terus kalian kayak ragu atau takut kayak apa aku bisa, apa aku mampu. Di sini pesannya kalian yang harus berani ya, kalian yang harus mengambil alih atas kehidupan. Lalu di sini ada kartu show the world real you yang artinya adalah keluarkan kemampuan teman-teman. Dan yang aku lihat di sini pesannya adalah kemampuan yang sesungguhnya ya. Jadi jangan setengah-setengah, karena yang aku rasa sebagian di antara kalian itu sebagian di antara teman-teman itu masih belum mencapai potensi terbesarnya. Jadi misal nih kekuatan kalian tuh bisa sampai 100%. Tapi sekarang baru 80 atau 85 atau mungkin ada sebagian yang masih 70%. Kalian di sini diminta untuk coba tunjukin semua kemampuan kalian ya, dimana titik kalian udah bener-bener paling sungguh-sungguh, di titik kalian yang bener-bener berusaha mati-matian, itu yang diminta sama Tuhan, itu yang diminta sama universe ini. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, kalau kalian mau mengubah keadaan finansial kalian ya, diminta lebih sungguh-sungguh, lebih all out istilahnya kayak gitu. Lalu satu kartu lagi ini ada konfirmasi teman-teman, akan ini semakin jelas pesannya buatku. Jadi gini teman-teman, tantangan hidup kalian itu adalah
bagaimana kalian bisa tetap berpikir positif, bagaimana kalian tetap bisa beriman, bagaimana kalian tetap bisa memandang segala sesuatu dari sisi yang lebih baik, dari sudut pandang yang lebih positif. Karena aku ngerasa apa yang terjadi dalam hidup kalian sejauh ini atau di selama sepanjang tahun 2024 ini, kalian itu jadi gloomy, jadi banyak murung, jadi banyak pasifnya, jadi banyak kecewanya sama Tuhan, sama kehidupan, atau ngejalanin pekerjaan tuh dengan hati yang berat yang aku lihat. Bahkan aku makin ngerti kenapa di sini diminta sensitif. Kalian tuh emosinya semakin sensitif karena kalian tuh seperti diliputi oleh masalah, diliputi oleh banyak pikiran. Entah mungkin kalian semakin ditambah banyak tanggung jawab, semakin besar pengeluarannya. Yang aku lihat di sini teman-teman, di sini pesannya teman-teman nanti akan dibukakan jalan, akan ada rezeki yang teman-teman gak sangka, yang sampai teman-teman tuh bisa benar-benar terkagum-kagum sama Tuhan. Oh ternyata Tuhan mampu ya untuk melakukan keajaiban seperti ini. Oh ternyata hidupku tuh bisa berubah ya di luar dari logika dan pola pikirku sendiri. Karena kadang-kadang teman-teman manusia itu dibatasi oleh pikirannya sendiri. Kayak misalnya teman-teman akan berpikirnya, udahlah kayaknya aku sanggupnya cuma 10 juta sebulan, kayaknya udah gak bisa deh lebih dari itu. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan teman-teman, itu gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu kan maha besar ya, Tuhan itu tidak terbatas dan tidak ada yang mampu untuk membatasi Tuhan. Jadi jangan membatasi pikiran teman-teman dengan hal-hal seperti itu. Jadi kayak berpikir udahlah gak akan sanggup lewat dari 10 juta. Siapa tahu kalau memang Tuhan berkehendak, tiba-tiba ada omset, atau tiba-tiba ada kenaikan gaji, atau tiba-tiba ada rezeki lain yang gak terduga, yang teman-teman bisa dapat 15 juta, 20 juta, itu kan di luar dugaan ya. Jadi di sini pesannya, jangan membatasi diri teman-teman, dan akan ada pertolongan Tuhan yang sampai kalian tuh akan berpikir, oh gila, kagum banget ya sama Tuhan, ternyata Tuhan tuh bisa berbuat ini loh dalam hidupku. Aku ngerasa akan ada satu titik di sisa akhir tahun ini yang teman-teman akan bisa berpikir seperti itu ya. Ini reading untuk teman-teman PAL 1. Sekarang aku akan coba reading dari zodiaknya. Aku akan ambil zodiak yang paling resonate ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau tidak aku sebutkan zodiaknya bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, tapi bisa jadi ini adalah zodiak yang paling resonate di reading ini ya, di PAL 1. Di sini ada zodiak Aries, ada Leo, ada Cancer, dan juga Virgo. Ini adalah 4 zodiak yang paling kuat energinya di PAL 1. Sun, Moon, Rising. Itu sekian reading untuk teman-teman. Aku berharap video ini tuh bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya teman-teman butuh reading yang lebih personal, kalian bisa menghubungi aku. Ada kontakku di description box. Kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp di sana. Terima kasih. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. See you in the next video. Bye. Untuk teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Aku akan membacakan energi kalian di sisa akhir tahun 2024 ini bagaimana ke depannya. Sebelumnya aku akan ingatkan teman-teman bahwa ini sifatnya general reading, yang artinya ini adalah tarikan energi dari banyak orang, dari puluhan, ratusan, atau bahkan mungkin ribuan orang. Jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu. Cukup ambil yang resonate atau yang cocok atau yang berkenan di hati teman-teman, dan tinggalkan yang enggak. Kalau emang gak cocok, gak usah dipaksain, gak apa-apa ya. Dan kalau misalnya teman-teman butuh reading yang lebih personal, yang memang energinya tuh khusus untuk kalian, lebih precise ya, maksudnya lebih cocok, lebih pas untuk kalian bisa menghubungi aku. Kontakku ada di description box, kalian bisa masuk ke sana. Oke, ini adalah charm yang teman-teman pilih atau PAL 2 ya. Ini adalah labu yang berwarna orange. Sekarang aku akan coba kocok kartunya. Oke. Aku udah mulai nangkep energi teman-teman kayak gimana. Aku akan coba rapikan kartunya dulu. Teman-teman, ya, untuk teman-teman memilih PAL 2, aku cukup menangkap pesannya dengan jelas. Bahkan sebetulnya dari charm aja tuh udah kelihatan ya. Dari charm yang teman-teman pilih, gini.
Warna orange dalam cakra itu adalah lambang dari emosional, lambang dari bagaimana teman-teman merasakan sesuatu, bagaimana daya kreativitas, dan juga keinginan untuk menjalin keintiman dengan orang lain itu dilambangkan di cakra yang kedua atau sakral cakra ya, atau cakra seks ya. Kalau kita bicara dari cakra itu lambangnya itu warnanya tuh orange. Jadi dalam tubuh manusia itu ada 7 cakra utama dan semua tuh ada warna-warna khususnya, dan di sini dari sebelum aku kocok kartu ini adalah lambang dari cakra yang berkaitan sama emosional dan keinginan untuk menjalin keintiman dengan orang lain. Jadi yang aku lihat di sini untuk teman-teman, untuk PL2 di sisa akhir tahun 2024 ini perubahan yang terjadi itu adalah lebih kepada secara emosional atau secara perasaan. Jadi terlebih kepada hubungan atau relationship ya, itu singkatnya. Di sini teman-teman, aku ngerasa ada energi di antara kalian tuh yang baru putus. Jadi hubungan yang sudah lama terjalin, tapi pada akhirnya kalian harus berpisah karena satu dan lain hal. Lalu ada juga energi di mana kalian masih ada ya yang suka teringat akan apa yang terjadi di masa lalu ya. Kenapa aku harus melalui ini? Kenapa aku harus ketemu sama dia? Dan yang aku lihat di sini teman-teman, energinya itu lebih banyak yang single dibandingkan yang sudah menikah. Ya, jadi PAL 2 ini dominan energinya tuh orang-orang yang single. Ada juga sebagian di antara kalian yang memang yang sudah menikah tapi tertarik ke PAL 2 ini. Di sini teman-teman, ada rasa di antara kalian itu hidup tuh seperti tidak adil, atau kalian kok menjalin hubungan tapi aku merasa pasanganku tidak memperlakukanku dengan baik. Aku merasa mantanku tidak memperlakukan aku dengan baik. Ya, jadi kalian merasa hidup itu tidak adil. Kalian mempertanyakan bagaimana hidup kok bisa ya baik ke orang ini, tapi aku yang menjadi korban, aku yang dihianati, atau aku yang diselingkuhi, atau aku yang disakiti. Ada rasa seperti kalian itu nggak bahagia untuk teman-teman PL2, atau mungkin yang tadi aku bilang, sebagian dari kalian itu ada yang putus cinta di awal sampai pertengahan tahun. Tapi yang aku lihat gini teman-teman, kenapa sih Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Yang aku lihat adalah yang pertama, supaya teman-teman tuh belajar ya. Di sini ada kartu King of Wands, supaya teman-teman itu bisa melihat dari sisi yang lebih luas. Pelajaran yang bisa kalian tangkap itu lebih banyak. Kalian diminta untuk banyak introspeksi diri. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu, gunanya adalah untuk kalian tuh belajar ya. Cukup diambil pelajarannya, cukup diambil pengalamannya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Maksudnya gini, bukan berarti kita tuh jadi orang tuh kalau nerima sesuatu atau mengalami kejadian tertentu tuh langsung mental ya, dalam artian nggak bisa dibilangin atau enggak gitu, egonya masih tinggi, enggak. Tapi jangan juga over menyalahkan diri sendiri. Jadi introspeksinya itu perlu dalam porsi yang pas. Kalian harus sadar bahwa mungkin kalian juga ada sisi salahnya, kenapa makanya kejadian ini bisa terjadi. Tapi jangan juga over menyalahkan diri sendiri, karena kalau misalnya sama jadi pribadi yang sama sekali nggak mau disalahin juga nggak bagus ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun kan kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Dan di sini salah satunya gini teman-teman, aku merasa energinya dari antara teman-teman ya, banyak di antara kalian yang nggak mengikuti suara hati kalian sendiri. Di sini ada kartu Seven of Swords yang artinya banyak di antara teman-teman yang nggak mendengarkan hati kalian sendiri. Kayak contohnya gini, kalian sebetulnya nggak terlalu ngerasa nyaman sama orang ini, tapi kalian masih memaksakan. Entah mungkin karena hubungannya sudah berjalin lama, atau mungkin sudah terlanjur banyak hal yang sudah kalian upayakan berdua. Yang aku lihat sebetulnya batin kalian tuh nggak betul-betul happy loh jalaninnya. Atau untuk yang single, mungkin kalian pernah ada trauma atau pernah disakiti. Jadi itu yang masih melekat di antara kalian, dan itu yang diminta untuk dilepaskan sebelum tahun yang baru datang. Di sisa akhir tahun ini diminta rasa sakit hati, rasa dendam, rasa kecewa itu dilepasin dari diri teman-teman ya. Lalu di sini ada kartu Six of Swords yang artinya apa? Move on ya.
Untuk yang single, diminta kalian untuk melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu, hal-hal yang menyakiti hati kalian, pasangan kalian lepasin. Dan yang aku lihat di sini justru kalian diminta jangan balik lagi ke mantan kalian, jangan balik lagi ke orang-orang yang sudah menyakiti kalian. Dan untuk yang sudah punya pasangan, yang aku lihat di sini adalah move on di sini adalah lupakan kejadian menyakitkan yang sudah kalian alami bersama pasangan. Aku tahu melupakan itu bukan sesuatu yang mudah karena manusia memang didesain untuk mengingat, tapi di sini lebih kepada maafin ya, maafin diri kalian, maafin diri pasangan kalian. Karena yang tadi aku bilang, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau kita terus mengukur kesalahan orang lain, kita nggak akan punya waktu atau punya ruang untuk mengukur kesalahan diri sendiri. Jadi teman-teman diminta untuk move on, untuk melepaskan itu semua, karena yang menghambat relationship kalian ya, percintaan kalian di saat ini adalah kenapa masih terhambat, karena kalian masih belum bisa lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Jadi untuk yang single, kalian masih belum lepas sama mantan kalian, sama ingatan soal gebetan kalian, soal hal-hal yang ada di masa lalu. Jadi kalian menutup diri dan tidak mau bertemu dengan orang baru. Sedangkan untuk yang couple atau yang sudah berpasangan adalah kalian masih mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kejadian apa yang menyakiti hati kalian, menyakiti hati pasangan kalian, itu masih terus dipegang, itu masih belum mau dilepaskan ya. Diminta di sini teman-teman untuk melepaskan itu semua, dilepasin aja, dilepasin. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membantu menyembuhkan hati kalian, karena yang namanya kesembuhan, rezeki, cinta, segala sesuatunya itu sumbernya dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan bisa mengirimkan cahaya, kesembuhan, cahaya yang bisa menyejukkan hati kalian, yang bisa membantu kalian itu bisa percaya lagi sama cinta, bisa percaya lagi sama orang lain. Mintalah itu sama Tuhan. Lalu di sini aku lihat teman-teman ada kartu Ten of Pentacles. Endingnya kalian akan lebih bahagia ya. Di sisa akhir tahun ini, apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah berakhir, tapi aku lihat hanya ada kebahagiaan yang ada di masa depan ya. Di sini ada kartu Ten of Pentacles, kalian bisa lihat sendiri ada orang yang bercengkrama, ada anak domba atau mungkin anjing ya ini. Jadi binatang juga ada di sini. Ini juga lambang dari keberlimpahan dan juga secara finansial. Yang aku lihat kehidupan kalian untuk yang single, kalian nanti akan mendapatkan hal-hal baru yang membuat kalian tuh lebih bahagia. Bisa dari sisi finansial, bisa dari sisi lingkungan orang sekitar, atau bahkan mungkin cinta baru. Dan untuk yang couple, aku merasa akan ada perbaikan keharmonisan antara kalian sama pasangan, bahkan tidak menutup kemungkinan pintu rezeki kalian akan semakin terbuka ya. Teman-teman boleh percaya atau tidak, tapi gini loh. Terutama untuk yang sudah punya pasangan ya, bagaimana kalian berada dalam relationship, perasaan kalian seperti apa, itu sangat mempengaruhi rezeki kalian. Ini ada teorinya secara energi, aku akan coba jelasin juga. Kenapa sih uang itu lebih gampang tertarik sama orang-orang yang high vibration? Karena ketika orang-orang punya level vibrasi yang baik ya, dia penuh cinta, dia bahagia, dia penuh rasa bersyukur, hidupnya tuh tidak diliputi marah, kecewa, pusing, sakit hati, rezeki itu lebih gampang masuk loh teman-teman. Karena secara frekuensi itu kita akan cenderung menarik hal-hal yang secara vibrasi itu sama. Jadi kalau levelnya kalian bahagia, levelnya kalian sudah memaafkan, kalian sudah nerima sama hidup, hal-hal baik juga akan lebih gampang ketarik, terutama keuangan. Makanya di sini dibilang untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan juga secara finansial, itu ada kaitannya dengan hubungan kalian berdua di dalam relationship. Terutama untuk yang suami istri ya, untuk teman-teman PL2. Rezeki kalian sangat dipengaruhi bagaimana keadaan emosi dan keadaan rasa teman-teman di situasi sekarang. Ya, jadi semakin kalian akur, semakin kalian bisa saling menerima dan memaafkan, itu jalan rezeki akan terbuka semakin lebar ya. Untuk teman-teman itu yang aku tangkap. Sekarang kita akan buka oracle-nya. Ini ada konfirmasi ya teman-teman, ada banyak yang putus. Lalu aku ambil satu kartu lagi yang ada di bottom of the deck. Mental.
Oke. Untuk teman-teman yang memilih pola 2, aku merasa apa yang terjadi dalam hidup kalian saat ini dari awal tahun sampai sekarang udah menjelang ke akhir tahun ya. Itu memang sudah Tuhan izinkan terjadi karena kalian tuh lagi diuji. Terutama dari sisi spiritual. Apa yang terjadi di teman-teman saat ini gunanya tuh untuk mengembangkan jiwa teman-teman yang tentunya ke arah yang lebih baik, terutama secara spiritual, karena aku rasa yang aku lihat juga ada banyak hal-hal yang teman-teman tinggalkan. Contohnya misalnya ibadah, doa, sholat, dan Tuhan mau kalian tuh lebih bisa selaras sama Tuhan, lebih selaras sama alam semesta, dan lebih terkoneksi ke diri sendiri. Dan yang tadi aku bilang, yang tadi aku sebutkan teman-teman, doa, ibadah itu sebetulnya bukan hanya menjalin koneksi ke Tuhan, tapi juga menjalin koneksi ke diri sendiri ya. Karena memang bukan berarti juga orang yang beribadah pasti terkoneksi sama Tuhan, enggak, karena kan kita nggak pernah tahu isi hati orang ya. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah apa yang teman-teman jalani, ibadah, doa, percakapan dengan Tuhan, itu sangat dibutuhkan, dan teman-teman memang dikasih ujiannya untuk tahun ini seperti ini ya. Gunanya untuk jiwa kalian tuh berkembang dan kalian bisa lebih align atau bisa lebih selaras sama Tuhan, terutama dalam sisi spiritual atau jiwanya kalian. Lalu di sini your commitment is being tested. Jadi aku merasa untuk teman-teman yang pacaran terus putus, salah satu alasannya adalah karena perselingkuhan yang aku lihat di sini. Ada juga karena konflik atau ketidakcocokan. Jadi di sini pesannya teman-teman untuk yang sudah menikah ya, jalan yang sudah kalian alami ini, masalah yang kalian alami ini, memang ujiannya adalah di komitmen kalian satu sama lain. Tapi untuk yang single, aku merasa komitmennya ini adalah komitmen ke diri kalian sendiri. Karena aku ngerasa untuk yang single terutama, kenapa Tuhan izinkan rasa sakit hati atau kejadian yang menyakitkan terjadi di antara kalian? Karena Tuhan ingin menyadarkan kalian untuk kalian punya komitmen ya. Komitmennya bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Cintai diri sendiri dulu, hargai diri sendiri dulu. Ketika level rasa berharga dan rasa cinta ke diri sendirinya itu sudah bagus, orang-orang yang selaras, orang-orang yang memang mencari teman-teman itu pasti orang-orang yang menghargai dan mencintai teman-teman juga. Karena levelnya sudah setara secara energi ya. Jadi gini, susah untuk teman-teman dihargai, susah untuk teman-teman dicintai oleh orang lain kalau teman-teman aja nggak menghargai dan nggak mencintai diri sendiri ya. Itu intinya tuh itu makanya kenapa kok hubungannya seperti berat sebelah ya kemarin-kemarin, atau mungkin konfliknya kok rasanya aku ada dalam relationship tapi udah nggak ada ketertarikan satu sama lain. Sebetulnya pertama, kalian lagi diuji secara spiritual, diminta untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan, dan yang kedua adalah jalin koneksi ke diri kalian sendiri. Terutama untuk yang single ya, diminta untuk lebih mencintai diri sendiri dulu dibandingkan mencintai orang lain. Jadi jangan sampai kalian over mencintai orang lain sampai lupa ke diri sendiri. Lalu di sini traveling atau jalan-jalan akan sangat membantu untuk teman-teman yang single bisa ketemu pasangan dari traveling atau dari jalan-jalan ini. Tapi jangan jalan-jalan dengan niatan untuk mencari pasangan ya. Justru kalau diniatin buat nyari pasangan, biasanya akan makin dijauhkan. Jadi niatin jalan-jalan itu bukan untuk mencari pasangan, bukan untuk tapi lebih kepada kalian menemukan diri kalian sendiri dan kalian bawa diri kalian tuh happy. Dan di sini untuk yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan, tapi mungkin hubungannya terasa penuh konflik untuk saat ini, diminta untuk jalan-jalan akan membantu meningkatkan kedekatan kalian berdua, keharmonisan di antara kalian berdua. Itu akan sangat membantu ya untuk teman-teman PL2. Perubahannya akan mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Jadi kehidupan di sisa akhir tahun ini, kalian ini secara emosional, secara percintaan akan jauh lebih baik.
Bahkan juga ada kaitannya sama rezeki akan membaik ya teman-teman, tapi pesannya itu diminta untuk move on, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan juga lebih banyak ibadahnya. Aku lupa untuk ngambil zodiaknya ya, sebentar. Aku akan coba tarik zodiak yang paling resonate. Di sini ada Virgo, ada Cancer, ada Aries, ada Pisces, dan juga ada Scorpio ya. Di sini ini ada 5 zodiak yang paling ketarik energinya di PAL 2. Tapi kalau tidak aku sebutkan bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, tapi ini adalah energi yang paling dominan. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. See you on the next video. Bye. Untuk teman-teman yang milih PAL 3, selamat datang. Aku akan membacakan bagaimana sih sisa akhir tahun 2024 kalian. Tapi sebelumnya aku akan ingatkan dulu teman-teman bahwa ini sifatnya general reading, yang artinya tarikan energi dari begitu banyak orang, bisa dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu. Cukup ambil yang resonate, yang cocok, yang pas di hati kalian. Kalau memang enggak apa-apa, ditinggalin aja. Kalau teman-teman mau reading yang lebih personal, teman-teman bisa hubungi aku, ada nomorku di bawah, di description box ada nomor WhatsAppku. Readingnya akan lebih precise atau lebih presisi untuk kalian aja. Oke, aku akan membaca energi teman-teman untuk teman-teman yang milih PAL 3. Ini langsung kebuka ya kartunya. Energi PAL 3 ini besar sekali sampai meledak-ledak. Energinya kuat banget teman-teman. Oke. Aku akan coba rapin dulu kartunya. Oke, teman-teman, yang aku lihat di sini untuk teman-teman PAL 3, yang aku rasakan perubahan yang paling besar yang kalian alami di sisa akhir tahun ini adalah bagaimana hubungan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian ya, dengan saudara, dengan teman, dan juga orang-orang yang berkaitan atau berhubungan sama kalian, yang terkoneksi dengan kalian. Misalnya teman-teman di kantor, teman-teman di pergaulan, atau teman-teman di bisnis, yang aku lihat seperti itu. Perubahan yang kalian alami untuk teman-teman PAL 3 itu lebih kompleks dibandingkan dengan PAL 1 dan PAL 2, karena yang aku lihat di sini perubahannya itu pertama dari pola pikir kalian, ada juga dari sisi spiritual, dan juga dari sisi perasaan atau emosional. Jadi memang perubahannya itu lebih dahsyat dibandingkan PAL 1 dan PAL 2. Bahkan tadi saat aku kocok kartu aja kartunya ini pada mental ya, energinya tuh kuat banget untuk teman PAL 3. Dan ini ada kaitannya dengan cam yang kalian pilih ya, hati yang berwarna putih, sekelilingnya itu hitam. Yang aku tangkap gini, teman-teman yang memilih PAL 3, sepanjang tahun 2024 ini kalian memang sudah mengalami banyak kejadian dalam hidup. Dan aku merasa pelajaran yang kalian akan terima itu di sisa akhir tahun ini masih ada yang tetap berlanjut. Akan masih ada pelajaran yang kalian alami, dan pelajarannya ini aku lihat lebih bagaimana kalian memperlakukan diri sendiri dan orang lain ya. Karena aku merasa konflik yang kalian alami sejauh ini itu adalah konflik bagaimana kalian berinteraksi satu sama lain antara sesama manusia, yang aku lihat seperti itu. Dan juga pelajaran yang kalian dapatkan itu adalah bagaimana kalian bisa lebih seimbang. Makanya di sini cam yang kalian pilih adalah warna hitam dan putih atau yin dan yang artinya memang dalam hidup itu teman-teman selalu ada dualitas, selalu ada polaritas, ada hitam ada putih, ada kiri ada kanan, ada atas ada bawah. Hidup itu enggak 100% hitam, enggak 100% putih. Hidup adalah gabungan dari antara keduanya. Jadi yang aku lihat di sini pesan untuk teman-teman PAL 3 adalah perlu
perubahan sudut pandang dalam diri teman-teman. Cara teman-teman memandang hidup, bahwa apa yang kalian alami saat ini, misal nih ya, kalian mengalami sebuah hal yang sangat pahit. Sebetulnya Tuhan mengizinkan itu terjadi, tapi ada kebaikan di dalamnya, ada kebaikan, ada pelajaran, ada nilai-nilai yang berharga di balik itu semua. Ya, jadi makanya di sini hitam dan putih itu berdampingan. Dan aku merasa untuk teman-teman PAL 3 akan ada sesuatu yang berakhir di antara teman-teman di akhir tahun ini, dari Agustus sampai Desember. Akan ada sebuah hal yang berakhir di antara teman-teman. Aku belum tahu berakhirnya itu dalam hal apa, entah dalam hal relationship, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin kontrak, atau apapun. Tapi berakhir di sini teman-teman, jangan diartikan pasti buruk ya. Karena yang tadi aku bilang teman-teman, segala sesuatu itu ada hal yang berdampingan, ada hitam putihnya. Jadi apa yang berakhir di sini itu pasti nanti ada sisi yang baik di balik itu semua. Jadi mungkin untuk teman-teman PAL 3 selama ini kalian mengalami banyak konflik, banyak masalah dalam kehidupan. Yang aku lihat di sisa akhir tahun ini kalian akan mengalami perubahan. Kalian yang aku lihat secara energi akan mengarah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin kalian banyak konflik, di sini ada kartu Four of Wands, tapi posisinya terbalik, yang artinya mungkin akan ada perpisahan dengan teman, dengan keluarga, dengan pacar, dan kalian diminta untuk move on, kalian diminta untuk melanjutkan hidup. Ada hal-hal yang harus kalian tinggalkan, ada hal-hal yang harus berakhir, dan kalian diminta untuk melepaskan itu semua ya. Di sini ada kartu The Devil, yang artinya gini teman-teman, lepaskanlah hal-hal yang memang sudah tidak relevan dengan kalian. Contoh, teman-teman yang nyakitin, orang-orang yang nyakitin, atau kondisi yang tidak enak. Kalau teman-teman bisa lepas dari situ, lepasin. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan dipertahankan. Dan yang aku lihat di sini, yang dilepasnya itu bukan hanya orang-orangnya teman-teman, tapi pola pikir kalian. Karena aku ngerasa untuk teman-teman yang memilih PAL 3 di sisa tahun 2024 ini, kalian itu akan melepaskan pola pikir yang lama, akan melepaskan cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama, sehingga kalian akan mengalami sesuatu yang baru, hidup yang baru. Kalian akan bisa bangkit dari kesedihan, kalian bisa bangkit dari rasa sakit hati. Dan yang aku lihat di sini, teman-teman PAL 3, kalian akan mengalami kesembuhan perlahan-lahan. Karena aku ngerasa banyak di antara kalian itu yang dihianati, banyak di antara kalian itu yang sakit hati dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini. Tapi yang aku lihat kedepannya akan lebih baik teman-teman. Di sini ada kartu Ten of Swords tapi terbalik, artinya apa? Penderitaan kalian akan berakhir, rasa sakit hati kalian itu akan berakhir, akan digantikan dengan hal-hal yang lebih baik. Akan ada kesembuhan di sana, akan ada perbaikan dalam aspek hidup kalian. Tapi kalian diminta untuk terus memandang ke masa depan. Jadi hal-hal yang udah nyakitin, hal-hal yang udah gak relevan sama teman-teman, lepasin aja. Gak usah diingat-ingat masa lalu, gak usah diingat-ingat kalian pernah disakitin siapa. Cukup pandang ke masa depan ya. Cukup lakukan semuanya dengan berani, lakukan semuanya tuh dengan keingintahuan, dengan semangat yang baru gitu loh, dengan passion yang lebih baru. Mulai hidup kalian lagi dari awal. Dan aku ngerasa teman-teman akan ada awal yang baru juga untuk teman-teman. Entah pertemanan yang baru, entah pekerjaan yang baru, entah bisnis yang baru. Yang mana, yang tadi aku bilang teman-teman, hidup itu kan terus berdampingan ya. Nggak bisa ada siang kalau nggak ada malam, dan nggak bisa malam terus, orang juga butuh siang. Jadi alam itu akan selalu berdampingan. Ada dua hal yang bertentangan tapi terus menerus berkaitan satu sama lain. Di sini juga teman-teman, apa yang menjadi akhir akan menjadi awal baru untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa sakit hati karena putus, sakit hati karena pekerjaan berakhir, atau sakit hati atau hal-hal lain yang berakhir di hidup teman-teman di awal tahun sampai di Agustus ini. Mulai dari Agustus, ketika kalian mendengarkan video ini sampai di akhir tahun, akan ada hal-hal yang baru yang akan datang ya. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat teman-teman PAL 3. Karena sebuah akhir
adalah sebuah awal yang baru. Jadi jangan berpikirnya kayak, ya udahlah, aku kayaknya sial deh, aku kayaknya sakit hati, aku kayaknya gini, aku nggak beruntung. Justru harus dipatahkan dan teman-teman harus menanamkan dalam diri, oh, justru ini adalah kesempatan baru untukku. Kalau aku udah gak kerja di sana, berarti aku bisa kerja di tempat lain yang mungkin lebih memperlakukan aku dengan baik. Oh, kalau aku putus sama pasanganku, mungkin ini sudah waktunya untuk aku ketemu sama orang baru yang bisa nge-treat aku dengan lebih baik. Atau hal-hal lainnya. Misal teman-teman udah kehilangan sahabat nih, atau teman yang kalian percaya ternyata tuh nyakitin. Justru berakhirnya hubungan pertemanan kalian itu jadi membuka hal yang baru. Oh, ternyata aku bisa loh ketemu hal-hal yang lebih baik. Aku bisa ketemu sama teman-teman yang lebih baik. Gitu ya. Jadi sebuah akhir adalah sebuah awal yang baru. Pandanglah dari sisi yang seperti itu. Sekarang aku akan coba pakai oracle. Wow, aku ngerasa untuk teman PAL 3 akan ada orang baru, akan ada perasaan yang berbunga-bunga lagi. Tapi rasa berbunga-bunga ini tidak selalu dengan kaitannya dengan romance ya, tapi aku bisa ngerasa rasa berbunga-bunga ini lebih kepada perasaan kalian dalam menjalani hidup. Yang tadinya mungkin murung, yang tadinya mungkin banyak khawatir sama kehidupan, akan lebih excitement gitu, akan ada semangat yang baru gitu. Tuh teman-teman, ya tadi aku bilang akan ada kesembuhan. Ini adalah konfirmasi dari kartu Ten of Swords yang ada di sini. Di sisa akhir tahun teman-teman ini, teman-teman akan mengalami kesembuhan, akan ada hal-hal baik yang datang, sesuatu yang bisa menyembuhkan hati kalian, menyembuhkan trauma kalian, terutama trauma ketika kalian berinteraksi sama orang lain, hubungan antar manusia. Terus di sini teman-teman juga diminta yang tadi aku bilang untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan, melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa membuat kalian itu bertumbuh. Lepasin teman-teman dan jalanilah dengan sesuatu yang baru, semangat yang baru. Dan di sini ada konfirmasi I become abundant, artinya akan ada anugerah, akan ada keberlimpahan yang lebih untuk teman-teman yang memilih PAL 3 di sisa akhir tahun ini ya. Jadi jangan patah semangat karena ada energi keberlimpahan di sini. Sekarang kita akan lihat zodiaknya, kita akan screening zodiak. Maaf. Salah kantong. Udah nggak fokus ya. Karena bateraiku udah mulai habis, teman-teman. Oke. Untuk PAL 3 zodiaknya yang dominan ada Capricorn, ada Taurus, ada Aries, ada Gemini, dan juga ada Pisces atau Pisces ya. Jadi ini adalah zodiak yang paling dominan tertarik ke PAL 3. Kalau teman-teman tidak disebutkan zodiaknya, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, tapi bisa jadi itu adalah energi-energi yang paling dominan ya. Sekian dari videoku teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih, see you in the next video. Bye!